Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem darah. Darah adalah cairan yang terdapat di dalam makhluk hidup kecuali tumbuhan. Darah berfungsi mengantarkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Darah umumnya berwarna merah, namun terkadang darah berubah-ubah warnanya. Ini tergantung oksigen dan karbon dioksida yang terlarut. Komposisi darah terdiri dari 55% cairan darah dan 45% sel darah. Terdapat 3 macam sel darah, yaitu sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Plasma darah merupakan bagian darah yang merupakan cairan. Plasma darah terdiri dari 90% cairan dan 10% protein. Plasma darah berperan mengangkat sisa makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah merupakan bagian darah yang berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Ciri-cirinya berbentuk cakram, umurnya sekitar 120 hari, jumlahnya 4-5 juta dalam 1 mm kubik darah. Yang kedua ada sel darah putih leukosit. Memiliki ciri-ciri lain yaitu bentuknya berubah-ubah, intinya berada di tengah, dan umurnya sekitar 14 hari atau 2 minggu. Sel darah putih secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu sel darah putih granulasit dan sel darah putih agranulasit. Macam-macam sel darah putih yaitu neutrofil, basofil, eosinofil, monofil, dan limfosit. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Ciri-ciri keping darah yaitu bentuknya kecil dan bentuknya tidak beraturan, tidak memiliki inti sel, umurnya hanya beberapa jam, dan dibuat di tulang sumsum. Setelah itu ada mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah terjadi karena pada permukaan jaringan terluka. Luka pada tubuh menyebabkan trombosit pecah. Ketika trombosit pecah, trombosit akan mengeluarkan trombokinase. Setelah itu trombokinase mengubah menjadi protombin, dan protombin mengubah menjadi trombin dibantu oleh Ca2+ atau kalsium dan dibantu dengan vitamin K. Setelah itu trombin berubah menjadi fibrinogen dan fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin dan terjadinya penutupan luka. Setelah itu ada golongan darah sistem ABO. Nah, kalau ada golongan darah A yaitu mempunyai agglutinogen A dan mempunyai agglutinin beta. Dan golongan darah B memiliki agglutinogen B dan memiliki agglutinin alfa. Dan golongan darah AB tidak memiliki agglutinogen A dan B dan tidak memiliki agglutinin. Kebalikannya dengan golongan darah O. Golongan darah O tidak memiliki agglutinogen, tapi dia memiliki agglutinin A dan B. Agglutinogen
Agglutinogen itu adalah antigen, sedangkan agglutinin itu antibody. Keterangannya, golongan darah A bisa menerima darah dari golongan darah A dan O. Golongan darah A juga bisa memberi ke golongan darah A dan golongan darah AB. Setelah itu kalau golongan darah B bisa memberi ke golongan darah B dan AB, dan dia bisa menerima dari golongan darah B dan O. Sedangkan golongan darah AB bisa menerima darah dari semua golongan darah, yaitu bisa menerima dari golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah AB bisa menerima darah dari golongan A, B, AB, dan O. Tetapi dia hanya bisa memberi darah kepada golongan AB saja. Sedangkan golongan O kebalikan dari golongan AB, dia bisa memberi darah kepada golongan A, B, AB, dan O. Tetapi dia hanya bisa menerima golongan darah O. Golongan darah AB juga disebut juga dengan resipien universal, karena dia bisa menerima darah dari semua golongan. Dan golongan O disebut juga dengan donor universal, karena dia bisa memberikan darah kepada semua golongan. Selanjutnya ada transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemberian darah dari seorang donor kepada seorang penerima resipien. Golongan darah AB merupakan resipien universal, sedangkan golongan darah O merupakan donor universal. Transfusi darah yang terbaik adalah transfusi darah golongan darah yang sejenis, tidak berbeda. Transfusi darah yang terbaik adalah transfusi dari golongan darah yang sejenis, seperti golongan A menerima darah dari golongan A, tidak berbeda jenis dari golongan O. Kalau dari golongan yang sejenis lebih baik daripada golongan darah yang O. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.